Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada kewajiban yang kelima, yaitu antabta'ida anil israfi fi qahwatil bunni wasyai. Hendaklah kamu menjauhi dari berlebihan di dalam minum kopi dan teh, au nahwiha, dan yang semisalnya, minal masyrubatil munabbihah, dari minuman-minuman perangsang. Fala tashrabha illa lidoruratin, janganlah meminumnya kecuali dalam keadaan darurat. Wa antam tani'a batatan anitadakhil, dan hendaklah sama sekali meninggalkan rokok. Kata Ustaz Said Hawa, qahwatul bunni qaliluha mufidun sihiyan. Kopi itu kalau sedikit memberikan manfaat bagi kesehatan. Wa mutawassituha la yadurru, sedangkan kalau pertengahan dia tidak memberikan bahaya. Wa katsiruha yadurru, nah kalau banyak maka berbahaya, adarat. Wa qul misla dzalika fi syai wa amsalihi, nah katakan demikian juga tentang teh dan yang semisalnya, minal munabbihat, dari minuman-minuman perangsang. Walidzalika nahanal ustad anil israfi fiha lima yatarattabu dzalika min dororin. Oleh karena itu ustad melarang berlebihan dalam hal tersebut, dalam kopi dan teh, karena ada madorot yang ditimbulkannya. Walima yatarattabu ala dzalika min i'tiyadin yulhi aw yaqta'u an khairin. Di samping bisa menimbulkan madorot, juga adalah bisa menimbulkan kebiasaan yang melalaikan atau menghalangi kita dari perbuatan baik. Au yahulu duna tahqiqi wajibin, atau bahkan menghalangi untuk bisa menunaikan kewajiban. Kemudian catatan yang kedua adalah al-i'tiyadu alal munabbihat qad yaj'alul insanu asira adatin. Membiasakan mengkonsumsi makanan atau minuman yang merangsang itu menjadikan seseorang tawanan bagi adat kebiasaannya. La yastati'u firaqaha wa yaj'aluhu bittali dha'ifan amamaha, yang membuat dia tidak mampu meninggalkan, bahkan menjadi lemah di hadapannya. Seperti orang kalau sudah terbiasa merokok, maka kalau tidak merokok itu tubuhnya merasa lemah, merasa pusing, tidak bergairah, dan yang lainnya ya. Wa idza tara'at durufun ka durufil qitali awis safari awis sijni, dan apabila terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa, yang di luar kebiasaan, seperti perang atau bepergian atau di penjara ya. Fa inal insana yusbihu fi alamin natijata fukdani, maka orang itu menjadi sakit ya, karena kehilangan sesuatu yang menjadi kecanduannya ya, seperti orang yang
merokok itu menjadi sakit karena tidak adanya rokok, atau orang yang biasa mengkonsumsi narkoba begitu juga ya. Nah, fa innal insana yusbihu fi alami natijata fuqdani wa qad yadfa'uhu dzalika ila mauqifin dalil. Dan terlebih lagi mendorong atau menjerumuskan para pecandunya itu kepada sikap yang hina, au mauqifin ghairu masyru'in, atau kepada sikap dan perilaku yang tidak syariat, tidak dibenarkan oleh syariat. Orang rela ya, melakukan perbuatan maksiat demi rokok ya. Orang rela melakukan perbuatan maksiat demi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya. Nah, lidzalika qala ustaz, oleh karena itu Ustaz berkata, fala tashrabha illa lidarurah, maka jangan meminumnya kecuali dalam keadaan darurat. Ya tadi maksudnya adalah kopi ya, jangan terlalu membiasakan kopi dan teh boleh diminum dalam keadaan darurat. Fal aslu adamul israf wal ajwad adamul ihtiyad. Asalnya adalah tidak berlebihan, dan yang lebih baik adalah tidak membiasakannya, tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Bal an yu'awwidal insanu nafsahu ala tarkiha padalika ajwad. Apabila seseorang membiasakan meninggalkannya, bahkan itulah yang lebih baik. Kemudian catatan ketiga, ammad dukhanu wa ba'da an sabata daruruhu faqad mala aksarul fuqaha'i ila tahrimihi. Adapun rokok setelah disepakati ditetapkan bahwa rokok itu berbahaya dari segala sisinya, baik sisi kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi ya, maka setelah disepakati kemadaratannya itu, kebanyakan para ahli fikih itu cenderung untuk mengharamkannya. Nah, dengan demikian qala ustaz wa antam tani abatatan anitadakhil. Nah, karena rokok itu sudah disepakati dan sudah nyata ya kemadaratannya, maka hendaklah kita meninggalkannya sama sekali. Namun Ustaz Said Dahwa mengatakan wa mu'alajatu amri tadakhin inda mani tadahu min as'abil umur. Menangani atau menanggulangi permasalahan rokok ini bagi orang yang sudah terbiasa adalah sesuatu yang sulit. Walidzalika fa inna alaina an nakuna hukama fi hadhil mu'alajah. Nah, oleh karena itu kita harus bersikap bijaksana dalam menanggulangi dan menangani masalah rokok. Khosotan wa qad wujida man ajazahu minal fuqaha. Ya, lebih-lebih karena ada sebagian para ahli fikih yang membolehkannya. Di sini contohnya adalah Ibnul Abidin. Ibnul Abidin mengatakan bahwa annahu makruh tab'an, bahwa rokok itu hukumnya makruh, wa mubahun syar'an, dan mubah secara syariat. Nah, namun pandangan Ibnu Abidin ini diprediksi atau diyakini bahwa pendapat tersebut itu keluar sebelum tersingkap tentang kemadorotan dari rokok. Qoblak tisyafil adroril kasiroti lidukhan, sebelum tersingkap madorotnya yang banyak dari rokok. Nah, walakin ma'awujudil adror fa innahu baqiya minal fuqaha man yunakisu fil hurmah. Nah, namun sekalipun
kemadorotan atau bahaya dari rokok ini sudah terbukti, sudah nyata gitu ya. Namun masih tetap saja ya ada di kalangan ahli fikih itu yang mendiskusikan, yang masih meninjau tentang keharamannya, dihujjatin anna laisa kullu dororin yaqtadi tahriman, karena dengan alasan bahwa tidak setiap yang madorot itu harus haram. Pahadihi tawabilu masalan, ya, mereka mencontohkannya dengan beberapa rempah-rempah yang mengandung madorot tapi tetap ya tidak dihukumi haram. Wali wujudi misli hadhil aqwal najidu ba'dal mudakhinina al-mudminina yatasahaluna fi hada sya'ni. Nah, karena ada pendapat seperti ini ya, sehingga para perokok yang kecanduan itu bersikap memudahkan ya, mengenteng-entengkan dalam masalah rokok. Wal murabbil hakim la yujizu an yaktali al adati doroh. Namun seorang pendidik yang bijaksana tidak boleh rasa lemah, tidak boleh putus asa ya, untuk menjauhi dan memberantas kebiasaan merokok yang membahayakan ini ya. Fakaifa idza kanat hadhil adatu muhaqqaqatud dorori madhannatat tahrimi. Terlebih ya, bahwa adat kebiasaan ini sudah diyakini kemadorotannya dan lebih dekat kepada keharamannya. Kemudian fakaifa idza kana syurbud dukhani ya'tabiru ba'duhum minal muharramatil qat'iyah. Lebih-lebih juga ya, ada sebagian ahli fikih itu yang memandang bahwa pengharaman rokok itu haramnya haram yang qat'i, haram yang pasti ya. Allati istihlaluha kufrun, yang memandang bahwa siapa yang mengharamkannya mengarah kepada kekufuran ya, seperti misalkan orang yang menolak wajibnya sholat adalah kufur ya. Juga menolak haramnya zina itu adalah kufur. Nah, ada sebagian ahli fikih begitu ya yang memandang haramnya rokok itu adalah haram yang qat'i, sehingga siapa saja yang menghalalkannya akan menyeretnya kepada kekufuran. Dan juga madorot dari rokok ini wakam yadhabu min amwalil muslimina hadaron bisababi dukhon. Betapa banyaknya harta kaum muslimin yang hilang secara sia-sia karena rokok. Nah, demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang kelima yaitu tidak berlebih-lebihan dalam minum kopi dan minum teh, serta kita harus menghindari rokok sama sekali. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.